Pemirsa, ratusan warga negara Indonesia di Victoria Park, Hong Kong ricuh mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu presiden karena datang setelah TPS tutup. Hal yang sama juga terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat. Kericuan terjadi karena panitia pemungutan suara luar negeri terkendala habisnya surat suara. Ratusan WNI yang ingin menggunakan hak pilihnya pada pemilu presiden di Victoria Park, Hong Kong hari Minggu kemarin kecewa. Saat mereka datang di lokasi pencoblosan, panitia sudah menutup tempat pemungutan suara pada pukul 5 sore. Lantaran panitia hanya mendapat izin menggunakan Victoria Park hingga pukul 5 sore dari pemerintah Hong Kong. Kericuhan pun tak dapat dihindarkan. Pengarahan suara ke capres tertentu oleh oknum PPLN atau KPU setempat disanggah oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik. Dari keterangan yang disampaikan oleh Saudara Sigit Pamungkas kepada saya dan kepada kami, para anggota KPU yang ada di Indonesia, bahwa tuduhan terhadap yang bersangkutan tidaklah benar. Dia tidak pernah menyatakan hal-hal yang dituduhkan, ya, karena yang berbaju hitam di posisi tengah kerumunan itu adalah Saudara Sigit Pamungkas. Kericuhan saat pemungutan suara juga terjadi di Konsulat Jenderal Los Angeles, Amerika Serikat. Di sini sudah ada aturannya, kita menyelenggarakan. Kericuhan terjadi akibat dipicu kekurangan surat suara karena adanya WNI pendatang dari luar kota dan luar negeri. Sejumlah warga terpaksa pulang ke rumah. Namun panitia pemilihan luar negeri setempat akan mengirimkan surat suara via pos bagi WNI yang tinggal di Los Angeles. Karena memang warga negara kita ini nggak semuanya melakukan pendaftaran sesuai dengan jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan, ya. Dan juga ada turis, ini kan musim panas, banyak turis dari Indonesia yang datang ke sini yang ingin melakukan pemungutan suaranya di sini. Panitia pemilihan luar negeri dinilai tidak siap untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pemilih di Pilpres sekarang. Tim Liputan Metro TV. Proses pemungutan suara di luar negeri telah selesai dilakukan kemarin. Antusiasme warga negara Indonesia dalam pemilu presiden ini meningkat tajam daripada jumlah pemilih di pemilu legislatif. Panitia pemilihan luar negeri dinilai belum sepenuhnya siap mengakomodasi kenaikan jumlah pemilih tersebut. Komisi Pemilihan Umum mencatat ada kenaikan hingga 400% jumlah pemilih di Hong Kong pada Pilpres kali ini daripada di Pileg April lalu. PPLN Hong Kong menggunakan Victoria Park sebagai lokasi tempat pemungutan suara untuk mengantisipasi banyaknya jumlah pemilih yang datang. Namun, izin penggunaan lokasi TPS di Victoria Park ini hanya sampai pukul 5 sore. Sehingga ratusan WNI yang hadir setelah jam tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan seharusnya PPLN segera berkonsultasi dengan KPU Pusat agar tetap dapat mengakomodasi jumlah pemilih yang meningkat. Ray juga menambahkan, kondisi pemungutan suara di luar negeri berbeda dengan di Indonesia. Menurut saya sesuatu yang tak terpikirkan oleh KPU, ya. Jadi mereka mau buat satu sistem yang sama rata semua sesuai dengan di Indonesia. Misalnya kalau TPS dibuka jam 7, berhenti jam jam 1 siang. Itu kan kebiasaan di Indonesia gitu. Tapi kalau menurut saya di luar negeri mestinya harus dibuat melihat iklim di sananya. Jadi bisa aja pemilu 2 kali, 3 kali, atau 2 hari, 3 hari. Ya dimulai dari jam berapa ke jam berapa, mengingat bahwa di sana tentu tidak ada seperti di Indonesia, diliburkan semua orang gitu. Kan di sana orang harus terlebih dahulu ke tempat kerja dulu baru bisa datang ke TPS. Keterbatasan waktu pemungutan suara tersebut merupakan kebijakan yang diberikan pemerintah Hong Kong karena lokasi TPS LN berada di kawasan publik, milik pemerintah setempat. Kondisinya akan berbeda jika TPS LN berada di kantor kedutaan atau konsulat jenderal milik Republik Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, ricuh pemilu presiden bagi warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong menunjukkan sebuah ironi. Ratusan WNI yang tidak bisa menggunakan hak suaranya menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu dalam hal ini ternyata tidak siap dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat. Padahal KPU gencar berkampanye agar tidak golput. Kami akan membahasnya kali ini dengan Rike Diah Pitaloka, merupakan tim pemenangan Jokowi JK. Selamat malam.
Mbak Rika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Jaleswari Pramodawardhani, peneliti LIPI. Selamat malam, Mbak Dani. Selamat malam. Baik, kita ingin masih juga menantikan agar bisa bergabung bersama KPU ataupun Bawaslu, tapi sampai saat ini masing-masing pihak KPU dan Bawaslu belum bisa memberikan klarifikasi waktunya apakah bisa bergabung dalam forum ini atau tidak. Baik, kita mulai ke Mbak Rika terlebih dahulu. Mbak Rika, mungkin sudah panjang lebar tadi sudah dibahas juga di program sebelumnya bahkan tentang apa yang terjadi di Victoria Park ini. Tapi kami ingin menariknya dari sisi bahwa ternyata sebenarnya penyelenggara pemilu yang sering kali berkampanye agar tidak golput begitu. Ternyata mereka tidak siap dengan kasus di Victoria Park ketika partisipasi pemilih yang akan mencoblos meningkat begitu. Ternyata mereka tidak siap. Anda melihat ini sebuah ironi atau seperti apa? Ya, ini sebuah pencederaan terhadap demokrasi kita sebetulnya. Karena kalau dilihat dari ini yang saya misalnya di Komisi 9, terus mempertanyakan jumlah DPT luar negeri itu sebesar 2.380.711 untuk semua warga negara Indonesia di luar negeri. Mau TKI, mau pelajar, dan semua yang profesinya di luar kategori tenaga kerja Indonesia yang seperti kita pahami. Nah, padahal ini pemerintah sendiri mengatakan jumlah TKI itu ada sekitar 6-7 juta. Nah, ini kan sudah berapa orang kehilangan hak pilihnya. Padahal hak memilih itu adalah hak konstitusional. Hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, persoalan yang terjadi di Victoria Park ini, kalau kita bedah lagi, tadi saya sudah katakan, bagaimana mungkin ada pemilih sekitar 114.626 melalui Dropbox 18.126. Nah, hanya disediakan 13 TPS. 13 TPS, kalau keterlibatan partisipasi yang datang itu 70%, maka per TPS 5.198 orang. Kalau 60% kita ambil angkanya 4.456 orang. Padahal per satu TPS itu di Indonesia saja hanya sanggup menangani dan memang aturannya maksimal 500 orang. Jadi artinya apa ini? Apakah memang ada desain kesengajaan yang membuat agar ini terjadi atau? Ternyata juga terjadi di Amerika misalnya bahwa orang itu mau memilih atau tidak memilih, pemerintah wajib menyiapkan semua fasilitas yang dibutuhkan. Karena anggaran triliunan itu juga adalah uang rakyat. Gitu. Nah, kalau saya melihat ini terjadi di beberapa negara misalnya, saya mencurigai adanya sebuah ketidaksengajaan tapi kok ya sistematis. Ketidaksengajaan kok sistematis. Bayangkan di negara orang bisa terjadi seperti ini. Ya, kan malu dilihat oleh negara lain gitu. Jadi komoditas internasional, kacaunya penyelenggaraan pemilu kita. Nah, bagaimana kemudian di dalam negeri? Bagaimana di dalam negeri yang kemudian di negara orang aja bisa seperti itu? Pileg kemarin saya sudah menekankan berkali-kali. Pileg kemarin itu adalah pileg terburuk dari 3 kali pemilihan legislatif yang saya ikuti. Itu termasuk bagaimana penyelenggaraan yang kurang siap dan sebagainya. Baik, kemudian apakah memang gambaran yang terjadi di luar negeri inilah akan menjadi gambaran pada 9 Juli nanti, Mbak Dani? Nanti kita akan membahasnya. Kita akan break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Prime Time. Ya, kembali di Prime Time News, saya ke Mbak Dani langsung. Mbak, kalau tadi disebutkan bahwa apa yang dikatakan oleh Mbak Rika tadi tentang di luar negeri aja bisa terjadi seperti itu, bagaimana di dalam negeri? Apakah memang menurut Anda bisa saja terjadi? Inilah gambaran nanti 9 Juli, banyak masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS, tidak bisa menggunakan hak suaranya dengan alasan berbagai alasan teknis yang juga disampaikan oleh KPU ketika masalah ini terjadi di Victoria Park. Ya, saya pikir 3 pemilu setelah reformasi ini menunjukkan indikasi yang kurang lebih hampir sama setiap pemilunya, yaitu bahwa kecurangan itu kita temui dan kita dapatkan di mana-mana, dan bahkan kecenderungannya itu bukan menurun, justru meningkat. Saya justru ingin melihat bahwa semua lembaga negara yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini, inilah saatnya membuktikan dirinya kredibilitas negara-negara lembaga-lembaga ini, seperti KPU sendiri, Bawaslu, Kejaksaan, kemudian kepolisian yang menindak tindak pidana pemilu, dan kemudian Mahkamah Konstitusi yang nanti akan bicara tentang sengketa pemilu. Semua lembaga negara ini sedang disorot oleh publik tentang kredibilitasnya dalam penyelenggaraan pemilu. Justru kalau menurut saya, dengan terjadinya misalnya kasus di Hong Kong ini, harusnya semua lembaga negara yang terkait ini mempersiapkan diri agar kredibilitasnya sebagai penyelenggara itu kredibel gitu di mata masyarakat. Ketika agak gencar berkampanye agar tidak golput, ketika partisipasinya tinggi malah
kewalahan begitu ya. Justru peristiwa di Hong Kong itu sebetulnya bisa menjadi cermin bahwa jangan-jangan penyelenggaraan pemilu di dalam negeri akan bisa jadi seperti itu. Seperti itu gitu. Dan ini kan sudah terbukti dengan pileg kemarin itu bahwa banyak kecurangan-kecurangan terjadi. Bagaimana mesin birokrasi dimobilisasi untuk memenangkan pileg-pileg tertentu. Bagaimana misalnya beberapa pengerahan-pengerahan yang kita tahu ada beberapa kasus di beberapa daerah tentang babinsa segala macam itu juga ada. Walaupun kenyataannya memang hal ini tidak masif, tetapi kasus-kasus semacam ini kan perlu diantisipasi. Ini bukan persoalan hanya 2-3 kasus atau beberapa kasus saja, tapi ini mencerminkan kredibilitas penyelenggara pemilu itu sendiri. Baik, Mbak Rika, kalau kita lihat di layar ketika para warga negara Indonesia yang dinyatakan tidak bisa ikut mencoblos di Victoria Park begitu yang ada di Hong Kong, tapi mereka kemudian seperti bersemangat untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya. Mungkin kita tidak melihat ini hal serupa di pemilu-pemilu sebelumnya. Karena tingkat partisipasi yang begitu tinggi, mereka antusias untuk mengikuti, bahkan terkesan seperti ada mereka ini melakukan perlawanan terhadap intimidasi tertentu untuk memilih calon tertentu begitulah. Nah, apa yang Anda lihat dari apa yang terjadi di Victoria Park Hong Kong ini, mereka yang ingin memperjuangkan hak konstitusionalnya terkait dengan nanti pada 9 Juli di dalam negeri? Jadi saya secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih kepada buruh migran Indonesia TKI yang ada di Hong Kong yang telah memberikan contoh kepada kita semua bagaimana hak konstitusional itu, hak konstitusi harus diperjuangkan oleh rakyat dengan sekuat tenaga. Karena memilih itu bukan hanya sekedar kita memilih orang, tetapi disitulah nasib bangsa ini selama 5 tahun, dan kalau tidak benar dalam 5 tahun itu akan mengakibatkan kerusakan bertahun-tahun, bahwa perubahan nasib yang diinginkan oleh rakyat sesungguhnya dimulai dari bagaimana memberikan keputusan politik pada Pilpres 9 Juli 2014. Dan saya yakin bukan hanya TKI yang akan memperjuangkan hak konstitusinya, tetapi buruh Indonesia dimanapun berada beserta keluarganya, nelayan beserta keluarganya, petani beserta keluarganya, tenaga kesehatan, juga para bidan, perawat, dokter, yang juga persoalan status kerja saja, misalnya bidan PTT itu juga akan dalam tanda kutip dihilangkan oleh negara misalnya. Ini bukan hal yang tidak ada hubungannya dengan keputusan politik pada 9 Juli 2014. Ini ada hubungannya. Karena apapun yang dirasakan oleh rakyat, yang diterima oleh rakyat, harga-harga yang begitu melonjak pada hari ini, tanpa ada bagaimana solusi yang baik, kehidupan yang sangat menyedihkan, ditolak dari rumah sakit dan sebagainya, semuanya itu akibat dari keputusan politik kekuasaan yang ada. Karena itu mereka diminta untuk berpartisipasi, menentukan kebijakan, menentukan siapa pemimpin yang akan menentukan kebijakan bagi mereka. Mengawal terus bahwa suara rakyat itu yang menjaga harus rakyat. Suara rakyat yang bisa menyelamatkan hanya rakyat itu sendiri. Jangan takut diintimidasi, dan tentu saja kritik kita bahwa misalnya ada bagaimana pawai kavaleri dan segala macam, ya bagus pawai seperti itu. Tetapi apel kami siaga, juga menyebutnya apel siaga katanya. Kami juga meminta bantuan, jangan seolah-olah situasinya mau perang. Ini demokrasi yang harus menggembirakan. Hal-hal seperti itu ada psikologis yang akan membuat ini lagi-lagi seperti tidak sengaja tapi kok sistematis mempertontonkan senjata di depan rakyat yang tidak bersenjata, apalagi ini di Jawa Barat juga sama tadi kan pawainya. Nah, beberapa minggu sebelumnya itu terjadi intimidasi aparat dalam kasus tanah di Karawang misalnya, dan kasus buruh FSPMI yang diserang di Purwakarta. Ini kan kita tidak bisa melihat satu sebagai serpihan-serpihan yang terpisahkan dengan mempertunjukan persenjataannya ini begitu. Sistematis ya menurut Anda ini. Kalau menurut saya ini, nah kalau enggak kira-kira lu ntar kayak gini. Gitu. Tapi itu mudah-mudahan hanya dugaan saya. Saya yakin semua akan menjaga. Bagaimana masyarakat mau memberikan hak suaranya? Bagaimana masyarakat diajak tidak golput? Tetapi kalau ada intimidasi seperti ini, nanti badannya akan mengulasnya. Tetaplah bersama kami di Prime Time. Baik, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya akan sapa dari Bawaslu yang sudah bergabung, Nelson Simanjuntak. Pak Nelson, selamat malam.
Ya, selamat malam Bu Indra. Baik, Pak Nelson, yang menjadi kritik terhadap KPU dan juga Bawaslu tentang kasus di Victoria Park adalah bahwa ternyata tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi belum bisa diantisipasi oleh KPU maupun Bawaslu. Dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilu yang kemudian sering kali mengkampanyekan agar tidak golput. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Nelson? Ya, memang kita akui bahwa partisipasi pemilih di Pilpres itu lebih tinggi dengan pileg kemarin, dan itu sudah kami sampaikan sebelumnya kepada KPU supaya ditingkatkan pelayanan di beberapa negara yang jumlah pemilihnya itu cukup tinggi, termasuk diantaranya adalah Hong Kong. Ya. Nah, tetapi mengenai Hong Kong yang dalam 2 hari ini atau mulai hari ini cukup ramai diberitakan. Tadi kebetulan ketua juga kemarin ke sana, ketua Bawaslu. Tadi beliau sudah menyampaikan itu juga di depan para stakeholder acara kita di sini. Dan menurut ketua bahwa sebenarnya tidak banyak orang yang disebut-sebut tidak dapat memberikan hak pilih itu. Nah, mereka itu tidak diberikan hak untuk memilih karena TPS-nya sudah ditutup, yaitu sudah lewat jam 17. Dan sudah sempat kosong itu baru ada mereka datang, lalu meminta harus diberikan hak untuk memilih. Lalu kemudian karena mereka agak mendapat perhatian, lalu kemudian yang lain-lain juga bergabung yang sudah memberikan suara, lalu mereka sama-sama memprotes. Jadi sebenarnya tidak semua orang memprotes itu adalah kronologinya, Pak. Lalu yang ingin kami tanyakan, apa yang akan dilakukan Bawaslu terkait ratusan suara yang tidak bisa disalurkan begitu, Pak? Padahal ini adalah hak konstitusional. Begini, jadi betul bahwa penyelenggara pemilu harus memberikan kesempatan kepada setiap pemilih, tetapi kalau pemilihnya datang sudah terlambat dari waktu yang sudah ditetapkan, tidak boleh juga diberikan hak untuk itu, sebab kalau itu diberikan itu melanggar aturan, dan kalau nanti pasangan yang merasa suaranya lebih rendah di tempat tersebut pasti akan protes dan mengatakan bahwa itu melanggar. Baik, ini ada Mbak Rika Diapitaloka yang ingin bertanya kepada Anda. Terima kasih Pak Nelson, terima kasih. Kalau memang dia terlambat, dia tidak bisa memilih, tapi bagaimana dengan mereka yang juga sudah mengantri berjam-jam sejak pagi dan bukan karena mereka tidak datang tepat waktu misalnya. Untuk hal seperti itu menurut Anda, apakah seharusnya memang dibukakan peluang kembali untuk dikembalikan hak politiknya para TKI kita di Hong Kong? Saya tidak tahu bagaimana harus menanggapi, apakah memang ada orang mengantri dari pagi lalu sampai sore tidak diberikan hak memilih ya. Tapi aturannya adalah kalau mereka sudah mengantri, walaupun pukul 17 itu sudah harus dinyatakan ditutup pemungutan suara, bagi mereka yang sudah mengantri itu harus diberikan walaupun sampai malam, sepanjang mereka sudah di situ sebelum jam 17 atau pas sampai jam 17-nya. Ya baik Pak Nelson, terima kasih sekali karena ini penting karena alasan penyelenggara tidak memberikan batas waktu bukan karena mereka tidak ada di tempat mengantri, tapi karena kontrak tempat di Victoria Park itu sudah habis. Ya, ini persoalan kontrak tempat, soal membayar kontrak tempat. Soal membayar kontrak tempat, berarti kan masukan dari pihak Bawaslu ini luar biasa sekali. Artinya seharusnya kemudian memang dibukakan kembali hak politik rakyat untuk memilih khususnya TKI di Hong Kong itu. Iya, jadi itu yang saya bilang tadi itu bukan jawaban saya, itu adalah aturan, itu aturan undang-undang yang memberikan hak kepada pemilih kalau sudah di situ mereka ngantri sebelum pemungutan suara ditutup ya. Oke, baik. Pak Nelson, juga ada pertanyaan ketika terjadi di Victoria Park ada sedikit kericuhan begitu, mereka tidak bisa menyalurkan hak suaranya. Di situ sempat beredar juga informasi bahwa terkesan ada seperti intimidasi untuk memilih calon tertentu. Kalau tidak memilih calon tertentu maka tidak dilanjutkan proses pemungutan suara itu. Bagaimana Bawaslu memantau soal ini? Mengintimidasi siapa? Bagaimana? Yang mengintimidasi itu siapa? Ya ini informasi yang beredar di sana. Maksudnya Bawaslu apakah menemukan informasi serupa ataukah? Karena saya kebetulan tidak ke sana, gitu ya. Saya tidak bisa katakan seperti apa itu. Tetapi yang pasti memang tidak boleh melakukan intimidasi di tempat pemungutan suara. Ya, itu aturan undang-undang. Ya, berarti terima kasih Pak Nelson, ini masukan yang luar biasa kepada kami. Artinya memang tidak boleh secara aturan menghalang-halangi hak politik rakyat untuk memilih ya Pak ya. Dan itu memang menurut undang-undang sanksinya adalah pidana. Ini sangat menguatkan sekali statement Bawaslu pada malam hari ini. Makanya supaya itu tidak menjadi pertanyaan yang tidak tuntas. Saya berharap
supaya itu bisa dilaporkan kepada Bawaslu atau kepada Pak Nosen di Hongkong kalau Anda tinggal di Hongkong. Nanti kita tidak lanjuti ya. Saya mendukung Bawaslu untuk melakukan investigasi juga. Dan kita tagih nanti juga hasilnya nanti ya Mbak Dika. Baik Pak Nelson, terima kasih atas waktunya. Sama-sama ya, terima kasih. Selamat malam dan pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Time News masih akan segera kembali saat lagi.